Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Suryana SSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah tesis seminar proposal. Perkenalkan, nama saya Lita Oktaviantari dengan NPM 202474790003. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan draft proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Efikasi Diri Terhadap Keterampilan Menulis Teks Recount Bahasa Inggris. Izinkan saya memulai pembahasan ini dari latar belakang yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Baik, pada slide ini saya akan memaparkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang menjadi fondasi utama penelitian ini. Pertama, terkait latar belakang masalah. Berdasarkan observasi di SMP swasta Kabupaten Bogor, fenomena utama yang ditemukan adalah masih rendahnya keterampilan siswa dalam menyusun teks recount bahasa Inggris. Masalah ini dipengaruhi oleh dua aspek utama. Yang pertama adalah aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif. Aspek kognitif yakni penguasaan kosakata. Siswa kerap mengalami lexical errors, pengulangan kata yang monoton, serta writer's block karena keterbatasan pemahaman kata kerja bentuk lampau atau past tense dan kosakata fungsional. Sedangkan aspek afektif yakni efikasi diri, menulis bukan sekedar logika bahasa, tetapi juga tentang keyakinan mental. Siswa dengan rating self-efikasi yang rendah cenderung cepat menyerah dan dibayangi kecemasan berbahasa atau foreign language anxiety. Kedua, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dirumuskan menjadi 3 poin utama. Yang kesatu, apakah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari penguasaan kosakata terhadap keterampilan menulis teks recount? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh langsung yang signifikan dari efikasi diri terhadap keterampilan menulis teks recount? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan antara penguasaan kosakata dan efikasi diri terhadap keterampilan menulis teks recount siswa? Melalui penelitian kuantitatif ini, diharapkan kontribusi empiris dari kedua variabel bebas tersebut dapat terukur secara ilmiah. Baik, pada slide ini saya akan memaparkan mengenai jenis subjek dan subjek penelitian yang digunakan dalam studi ini. Pertama, mengenai jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei korelasional yang dianalisis menggunakan regresi ganda. Pemilihan metode survei korelasional ini didasarkan pada karakteristik penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi sejauh mana variasi pada suatu faktor berkaitan atau berpengaruh dengan variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien korelasi statistik. Karakter utama dari penelitian ini bersifat non-eksperimental atau tanpa treatment, yang artinya peneliti hanya mengukur kondisi empiris dari variabel-variabel yang diteliti secara langsung di lapangan apa adanya. Kedua, mengenai subjek penelitian. Penelitian ini berlokasi di dua SMP swasta di Kabupaten Bogor, yaitu yang pertama SMP Infokom Bogor dan yang kedua SMP Taruna Terpadu Boas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 dari kedua sekolah tersebut yang berjumlah total 516 siswa. Dengan mengambil proporsi sampel sebesar 10% dari populasi, diperoleh sampel sebanyak 52 siswa. Kemudian untuk memastikan keterwakilan yang adil dan seimbang dari masing-masing sekolah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Proportionate Stratified Random Sampling.
Berdasarkan teknik ini, didapatkan sampel sebanyak 10 siswa dari SMP Infokom Bogor dan 42 siswa dari SMP Taruna Terpadu Boas. Baiklah, demikian penjelasan mengenai jenis dan subjek penelitian. Selanjutnya, saya akan memaparkan instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini. Pertama, terkait instrumen penelitian, terdapat 3 instrumen utama yang disesuaikan dengan variabel penelitian. Satu, untuk mengukur variabel bebas pertama, yakni penguasaan kosakata, digunakan tes objektif pilihan ganda yang berfokus mengukur penguasaan aspek-aspek diskrit tata bahasa atau grammar dan pengetahuan struktur kebahasaan atau language features yang mendukung keterampilan menulis text recount. Penggunaan bentuk pilihan ganda dipilih karena memiliki tingkat objektivitas yang sangat tinggi dalam pengskoran, mampu mencakup cakupan materi yang luas dalam waktu ujian yang relatif efisien, serta memiliki tingkat reliabilitas pengukuran yang konsisten. Kemudian yang kedua, untuk variabel bebas kedua yakni efikasi diri, instrumen pengumpulan data untuk variabel efikasi diri ini dirancang dalam bentuk skala psikologis jenis Likert yang dikembangkan berdasarkan 3 dimensi efikasi diri menurut Bandura, yaitu tingkat kerumitan atau level, keluasan atau generality, dan kekuatan atau strength. Untuk menghindari bias respon, butir-butir pernyataan disusun ke dalam 2 kategori orientasi, yaitu butir positif atau favorable dan butir negatif atau unfavorable, sesuai dengan prinsip penyusunan skala psikologis oleh Azwar. Sedangkan untuk variabel terikat keterampilan menulis teks recount, digunakan tes unjuk kerja atau writing test atau essay yang dinilai menggunakan rubrik terstandar mencangkup aspek isi, struktur generik, tata bahasa, diksi, dan mekanik. Tes esai ini menuntut siswa untuk memproduksi sebuah teks recount utuh secara mandiri berdasarkan petunjuk atau instruksi tugas atau writing prompt yang diberikan. Kemudian penggunaan tes esai dipilih karena mampu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi dan performa menulis siswa secara otentik, di mana siswa harus mengorganisasikan gagasan mereka sendiri tanpa bantuan pilihan jawaban. Kemudian mengenai teknik analisis data. Analisis dilakukan melalui 3 tahapan berurutan. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik penyebaran data sampel, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, dan frekuensi. Yang kedua, uji prasyarat analisis berupa uji normalitas data, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas galat. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel penelitian, yaitu penguasaan kosakata variabel X1, efikasi diri variabel X2, dan keterampilan menulis teks recount bahasa Inggris variabel Y, berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas X1 dan X2 secara parsial dengan variabel terikat, variabel Y, bersifat linear atau tidak. Kemudian uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau tinggi antar variabel bebas X1 dan X2. Kemudian uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah uji normalitas Galat. Uji normalitas Galat bertujuan untuk menguji apakah nilai residual dari model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Kemudian yang ketiga, analisis regresi linear ganda sebagai pengujian hipotesis. Uji T digunakan untuk menguji pengaruh langsung secara parsial dari kosakata terhadap menulis, serta efikasi diri terhadap menulis. Kemudian uji F dan koefisien determinasi digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama, serta seberapa besar presentasi kontribusi kedua variabel independen tersebut dalam menjelaskan keterampilan menulis teks recount siswa. Demikianlah penjelasan mengenai instrumen dan teknis analisis data pada penelitian ini. Demikianlah pemaparan rancangan penelitian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu, perhatian, serta arahan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, masukan dan arahan dari Bapak sangat saya harapkan demi menyempurnakan penelitian ini. Pada akhirnya, saya tutup presentasi ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.